Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yopin Adini, asal sekolah dari SMA Negeri 5 Bau-Bau. Alamat tempat tinggal di Kelurahan Lakologou, Kecamatan Kokalukuna. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang hukum dasar kimia. Apa itu hukum dasar kimia? Hukum dasar kimia adalah hukum yang digunakan untuk mendasari hitungan kimia dan hubungan kuantitatif dari reaktan dan produk dalam persamaan kimia. Yang pertama adalah hukum kekekalan massa atau yang disebut dengan hukum Lavoisier. Hukum Lavoisier menyatakan dalam sistem tertutup massa zat sebelum dan sesudah reaksi adalah tetap. Berarti suatu zat yang mengalami reaksi kimia tidak berubah massa. Oleh karena itu, reaktan memiliki massa yang sama dengan produk yang dihasilkannya. Pada reaksi kimia, terjadi perubahan warna, suhu, pembentukan gas, dan endapan. Yang kedua adalah hukum perbandingan tetap atau yang sering disebut dengan hukum Proust. Hukum Proust menyatakan perbandingan massa unsur-unsur pembentuk suatu senyawa selalu tetap, atau suatu zat yang direaksikan akan selalu memiliki perbandingan yang sama untuk membentuk suatu senyawa. Yang ketiga adalah hukum kelipatan berganda atau yang disebut dengan hukum Dalton. Hukum Dalton menjelaskan bahwa dua unsur atau lebih dapat membentuk lebih dari satu senyawa yang berbeda. Artinya, bila dua unsur dapat membentuk dua senyawa atau lebih, unsur pertama massanya tetap. Unsur kedua akan menghasilkan suatu perbandingan bilangan bulat sederhana. Yang keempat adalah hipotesis Avogadro atau yang disebut dengan hukum Gay-Lussac. Hukum Gay-Lussac merupakan hukum yang berkaitan dengan volume gas. Hukum Gay-Lussac menyatakan perbandingan volume atom-atom pada gas, yaitu pada suhu dan tekanan yang sama. Volume gas-gas yang terlibat dalam reaksi berbandingan sebagai bilangan bulat sederhana. Hipotesis Avogadro menjelaskan bahwa perbandingan tersebut berlaku pula dalam molekul secara keseluruhan, yaitu pada suhu dan tekanan yang sama, semua gas yang bervolume sama memiliki jumlah molekul yang sama pula. Maka perbandingan volume gas pada kedua hukum ini merupakan koefisien dari reaksi tersebut. Yang kelima adalah konsep mol. Mol merupakan satuan yang menunjukkan ukuran jumlah partikel yang ada dalam suatu zat apapun. Nilai mol dinotasikan dengan L yang disebut sebagai tetapan Avogadro. Jumlah partikel benda dapat dicari menggunakan konsep mol yang dirumuskan, yaitu X sama dengan N kali L. X yaitu jumlah partikel zat, N yaitu jumlah mol, sedangkan L adalah tetapan Avogadro. Massa molar adalah massa penyusun suatu atom atau senyawa benda. Massa molar dapat ditentukan dengan menjumlahkan Ar, penyusun atom, atau Mr pada senyawa benda. Jika magnesium direaksikan dengan oksigen, maka menghasilkan magnesium oksida. Jika di soal diberitahu massa magnesium yaitu 2,4 gram, jika diketahui massa produk atau magnesium oksidanya dihasilkan 4 gram, maka berapa massa oksigen yang bereaksi dengan magnesium? Berdasarkan pernyataan Lavoisier, total dari reaktan yaitu magnesium ditambah dengan oksigen menghasilkan magnesium oksida. Jadi, massa oksigennya dicari dari selisih antara magnesium dengan magnesium oksida sehingga didapatkan hasilnya adalah 1,6 gram. Dari tabel tersebut diketahui bahwa unsur hidrogen dan unsur oksigen selalu bereaksi membentuk senyawa air dengan perbandingan massa yang tetap, yaitu 1:8. Menurut hukum Dalton, komposisi kimia ditunjukkan oleh rumus kimianya. Dalam senyawa seperti air,
Dua unsur bergabung dengan masing-masing menyumbangkan sejumlah atom tertentu untuk membentuk suatu senyawa. Dari dua unsur dapat dibentuk beberapa senyawa dengan perbandingan berbeda-beda. Misalnya, belerang dengan oksigen dapat membentuk senyawa SO2 dan SO3. Dari unsur hidrogen dan oksigen dapat dibentuk senyawa H2O dan H2O2. Dari tabel tersebut, terlihat bahwa apabila massa N dibuat tetap atau sama sebanyak 7 gram, maka perbandingan massa oksigen yaitu N2O banding NO banding N2O3 banding N2O4 menghasilkan 4 banding 8 banding 12 banding 16 atau 1/2 banding 3 berbanding 4. Menurut Gay-Lussac, gas hidrogen direaksikan dengan gas oksigen menghasilkan uap air. Pada reaksi pembentukan uap air, agar reaksi sempurna, untuk setiap 2 volume gas hidrogen diperlukan 1 volume gas oksigen, menghasilkan 2 volume uap air.